Alhamdulillah sudah terjadi perdebatan sengit antara saya dengan Sayyid Teuku Mudakori. 1 jam lebih ya, 1 jam setengah ya. Kalau saya melihat komentar-komentarnya, mungkin semuanya sepakat dengan saya. Kan saya bilang oke saya kalah. Jadi semuanya ikut saya. Saya bilang saya kalah, jadi mereka mengatakan saya kalah. Saya tidak mau bicara menang kalah di sini ya, karena menang melawan Sayyid Kori juga ya apa bagusnya gitu ya. Tetapi ada yang ingin saya tegaskan sebetulnya. Kita sudah sepakat berdebat tentang teori nasab sumber sezaman. Jadi di situ aja sebetulnya. Tapi Sayyid Kori itu di awal narasinya panjang sekali, ya saya sabar. Walaupun saya juga baru tahu kalau cara debatnya begitu. Pak Yusuf ini menghubungi saya beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin ya. Tetapi saya tidak dikirimi cara berdebat begitu ya, tiba-tiba begitu, sehingga ya saya tidak menyiapkan apa-apa ya, tidak ada materi. Kalau Sayyid Kori kan menyiapkan materi, ya, lebih rapi lah masa seperti itu. Pakaian juga lebih oke, unggul lah ya. Kemudian saya kalah telak ketika ditanya kitab sezamannya Ubaidillah itu apa. Bahkan ditanya Ubaidillah anaknya siapa. Ya mohon maaf, saya kalau tidak salah itu sudah saya tegaskan. Ini kita tidak mau berdebat tentang keabsahan nasab Ba'alawi, karena Anda siapa? Tahu dirilah gitu loh. Ini nasab sudah ada yang membicarakan. Pakar-pakar nasab itu hidup semua, masih hidup. Ada nakobah. Kok bisa seorang Sayyid Kori mau berdebat Ba'alawi sah atau tidak sah? Maka saya tarik, kita itu tahu diri lah. Kiai Imaduddin pun tidak layak lah berdebat nasab orang batal atau nggak batal gitu. Orang bukan ahli nasab, kok baru baca-baca kitab nasab kok sudah mau batalin nasab orang. Maka fokusnya adalah kepada tesisnya Kiai Haji Imaduddin, di mana bermuara kepada membatalkan nasab karena tidak ada kitab. Saya tunggu dari awal itu Sayyid Kori itu sampaikan cara dia baca kitabnya itu. Saya kira punya hujah lain. Itu blunder Sayyid Kori bacakan kitab itu. Karena asal kamu nggak fanatik, asal kamu mau berpikir luas, dia bacakan kitab yang menampar teorinya sendiri, yaitu mengharuskan kitab sezaman. Kok malah tanya apa bukti keabsahan Ba'alawi, tanya Ubaidillah anaknya siapa? Maaf, saya sudah bilang nggak level. Saya ya juga Anda bicara tentang keabsahan nasab orang. Udah selesai itu. Modalnya cuma baca-baca kitab itu pun yang di internet udah gitu. Ya mohon maaf, setiap baca kitab itu mesti salah. Mungkin kalian yang bisa paham itu dengar. Temen, saya nggak mau cari-cari kesalahan sepele begitu. Anda mau baca uridah lah, yustadillu nggak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah selama ini ternyata benar. Mereka membatalkan nasab karena salah faham dengan teori ilmu nasab ya, yang versi Sayyid Kori ini. Ngebaca kitabnya dibaca 2 baris, sudah itu nggak tahu ini dari mana sumbernya. Itu forum diskusi di internet, malah sempat dia mau bilang itu ditolak oleh pengarang kitab ini dengan narasi yang masih ada di kitab itu, di bagian paragrafnya itu. Fa'indal masadir itu kan masih satu kesatuan. Ya mohon maaf, tadi saya itu juga tidak nge-slide kitab ini itu karena bagi saya debat dengan Sayyid Kori itu nggak perlu begitulah. Seperti live biasa di tempat saya lah. Nggak pernah saya pampang kitab itu, apalagi bicara yang paling standar. Cek di konten saya, semua yang saya bicarakan itu sudah saya pernah ulas gitu. Jadi kan seperti mengulang lagi, kita mau tampilkan kitabnya. Sayyid Kori itu ngegasnya di situ seolah-olah saya tidak bisa tampilin kitab. Ya untuk apa kalau hanya untuk Sayyid Kori kita bawa tampilin kitab? Kita baca sudah hafal. Jadi intinya ya tidak penting siapa yang menang siapa yang kalah. Kalau secara lafzi saya bilang oke saya kalah. Saya kalah. Silahkan Anda memahami dengan pemahaman itu. Cuma saya yakin dari 3.000 lebih yang nonton itu ya adalah mungkin 80 atau 90% itu yang bisa memperhatikan. Ini orang baca kitab aja begitu kok. Setiap kalimat mesti selalu salah itu. Gimana memahaminya? Sudah ada pernyataan yang jelas bahwasanya narasinya jelas dalam kitab itu, masih mau diputer-puter. Terus
pakai segala mau nanya-nanya natijah lah, mau nanya ini, nggak perlu. Saya tidak perlu menjawab semuanya. Kita bicara fokus di tentang kitab sezaman. Apa dasarnya Anda mengharuskan ada kitab sezaman? Saya tidak mesti minta ucapan ulama harus ada kitab sezaman. Enggak, argumentasinya apa? Jadi sudah saya posisikan, oke lah membangun argumentasi. Cuman saya ingin tahu kekuatannya diambil dari mana. Baca kitab ya begitu, dibaca 2 baris. Ya. Kan itu saja perdebatannya tadi itu. Kita bicara tentang kitab sezaman. Kalau bicara masalah Ubaidillah, saya mau batalkan Bahlawi lah, mau ngesahkan Bahlawi lah, nggak ada urusannya dengan masalah debat tadi itu. Karena bukan itu yang dibahas. Apalagi saya tahu diri ya, itu domainnya orang yang meneliti. Gus Rumail misalnya, dengan Kiai Haji Imaduddin. Gus Rumail memposisikan Kiai Haji Imaduddin sudah tidak dipertanyakan teori nasabnya, tapi mau dijawab Anda bilang tidak ada, saya tunjukkan ada. Kalau Syed Qori, ya orang itu kan ada makom-makomnya ya, ada posisi-posisinya. Terus kita kan juga sudah sepakat ini kita bicara apa sih? Sama dengan begini, Anda mau jual apa? Jual handphone misalnya. Ditantang-tantang, kamu bisa nggak bayarin rumah saya? Lah ngapain, saya nggak butuh. Ini Anda mau jual handphone, mana handphonenya? Ini bayarannya gitu loh. Tiba-tiba Anda bisa nggak beli sawah saya? Anda bisa nggak? Lah itu repot kalau berdebat begini. Makanya udahlah, level-level begini nggak perlu berdebat lagi lah ya. Kalau mau ada debat lagi, sekali aja saya datang di kandang orang begitu ya. Kalau mau ada debat lagi dengan saya, tapi saya pilih-pilih lah ya. Gus Jazuli saya tunggu, Gus Hasan, Syed Qori nggak usah ya. Tinggal Gus Jazuli saja, tapi di live saya ya. Karena saya yakin Gus Jazuli itu lebih tahqiq kalau baca kitab. Setidaknya tidak, gatal kadang kita dengar orang baca kitab. Urida waroda, satu kata aja sudah salah, walaupun bukan standarnya di situ. Saya masih memaafkan masalah itu ya. Ya mungkin tidak terbiasa baca, tapi saya selalu diserang tidak biasa baca kitab atau apalah. Ya nggak apa-apa ya. Bagi saya narasi orang itu tidak merubah keadaan ya. Jadi kalau bagi kamu kesimpulannya saya tidak bisa menghadirkan kitab sezaman, ya memang. Dan memang tidak perlu dan tidak harus dan bukan bagiannya. Karena saya sedang mempertanyakan kenapa Anda menuntut kitab sezaman. Itu saja. Dan itu yang diperdebatkan. Artinya misalnya saya bawa uang 5 juta memang untuk bayar handphone kamu toh. Bukan untuk bayar rumah kamu. Kamu tiba-tiba ini rumah saya bisa saya jual nggak? Kamu ada uang nggak 1 miliar rumah mau saya jual? Lah Pak, ini tadi kita mau bicara apa gitu loh. Jangan mentang-mentang sudah terbayar terus masih mau jual barang yang lain. Itu ya. Jadi tanggapan saya begitu. Ya mungkin Gus Hasan sudah buat konten. Ya silahkan lah, tidak penting bagi saya ya. Tidak penting ya. Toh kita bisa ngukur-ngukur sendirilah ya. Bukan saya menyombongkan diri. Cuman ketika saya mengkritik orang, saya pakai data. Saya kritik Syed Qori baca kitab itu berkali-kali. Dan memang salah. Salah memahami, salah mengembalikan domir. Itu sudah berkali-kali. Ya, berkali-kali. Ya. Makanya kan menjadi aneh. Anda selalu bilang saya salah paham, tapi justru yang terbukti salah paham, ya Bapak, begitu ya. Selamat menunaikan ibadah. Semoga Syed Qori ini berlapang dada, tidak marah dengan narasi saya. Saya juga tidak akan marah dengan narasi apapun ya. Allahumma hadina